Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya? Sukses. Baik, sukses. Mulia, lupa lagi. Oh ya, sekali lagi. Ya, apa kabarnya hari ini? Sukses. Iya, terima kasih. Yang hari ini sudah datang pagi-pagi di sini, saya ucapkan terima kasih, dan terima kasih juga kepada para pebisnis yang di sini. Coba angkat tangan silakan. Pebisnis yang dari karyawan. Kemudian terima kasih Bapak yang dari pebisnis, siapa ya Pak? Maaf, bisa tahu namanya? Yang dari pebisnis siapa Pak namanya? Ya, Bapak Yulis. Terima kasih sudah hadir di sini. Ya, Bapak mungkin sudah meninggalkan rutinitas Bapak sehari-hari. Ya, terima kasih. Tepuk tangan buat Bapak Yulis. Ya, kemudian ada juga yang di sini dari kalangan orang tua. Siapa yang punya anak di rumah? Semuanya punya anak ya? Atau ada yang masih lajang di sini? Ya, di sini ada tempat untuk mencari jodoh juga ada. Tinggal cari-cari tengok kanan tengok kiri. Terima kasih Ibu yang sudah hadir di sini. Mungkin meninggalkan anak Ibu di rumah. Ibu siapa Ibu? Yulia. Ibu Yulia, tepuk tangan Ibu Yulia yang sudah hadir menyempatkan diri di sini. Terima kasih. Kemudian ada dari kalangan guru. Alhamdulillah. Ada berapa orang ya guru ya? 1, 2, 3, 4 ya. Lumayan banyak ya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyempatkan diri di sini. Yang mungkin sudah izin di sekolahnya. Mudah-mudahan Ibu Bapak yang sudah menyempatkan diri di sini, saya doakan mendapatkan manfaat ya setelah acara ini selesai. Amin. Amin. Ya. Bapak Ibu sekalian, ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Sehingga kalau tak sayang maka tak bisa hutang. Ya. Perkenalkan saya tadi sudah ya, nama Yeti. Sebelumnya saya itu sebagai guru sudah lama ya, 15 tahun. Dan itu diawali dari SDIT, dan di situ saya mencoba untuk bagaimana mendidik anak-anak SD, ya, usia SD untuk menjadi anak-anak yang lebih baik lagi dalam hal karakternya. Dan setelah tahun 2003, saya mendirikan sendiri TK. Alhamdulillah. Di situ di daerah Bumi Anggrek. Ya Ibu yang ada Ibu gurunya di sini, silakan tepuk tangan Ibu Dede. Guru yang paling lama di situ. Tahun 2003 saya mendirikan sebuah TK dan TPA namanya Qurratu A'yun. Di situ murid-muridnya sudah mulai ada, tapi sekolahnya belum ada karena blok itu termasuk baru. Jadi saya berinisiatif bagaimana sih kalau misalnya saya membuka sendiri, waktu itu masih di rumah saya. Dan akhirnya berkembang, saya membutuhkan tempat yang lebih besar sehingga saya menyewa rumah di sebelah. Alhamdulillah makin lama makin banyak orang tua percaya kepada kami. Padahal saya sudah bekerja ya, sudah mengajar paginya di SD, sorenya saya buka lagi. Kemudian pada tahun 2008 itu ada tes seleksi CPNS. Mohon maaf, di sini ada yang PNS? Ada yang PNS? Oh belum, oh ada. Alhamdulillah ada temennya Pak. Nasib kita sama. Ya, pada tahun 2008 itu ada tes CPNS dengan formasi 1 orang guru bahasa Inggris ya, dan diikuti oleh 400 orang. Bayangkan Bu, 1 orang guru bahasa Inggris tapi bersaing dengan 400 orang. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah saya mendapatkan izin untuk menempati posisi itu. Alhamdulillah sampai sekarang saya ditempatkan di sini di MAN 1 Kota Bekasi, dan saya bekerja selain sebagai guru bahasa Inggris, saya juga sebagai guru BP. Ini anak-anak saya. Di situ beberapa guru BP menangani 1.200 siswa. Wow. Bagaimana kami harus berjuang berjibaku selain mengajar, juga harus menangani masalah-masalah anak. Dari mulai yang kecil, dari masalah pertemanan sampai masalah tawuran. Luar biasa. Itu adalah masalah-masalah yang biasa dihadapi oleh remaja. Ibu Bapak sekalian, pada saat sekarang ini seperti yang Anda ketahui bahwa
kita dihadapkan dengan situasi yang kesibukan rutinitas. Tadi ada yang dari pebisnis ya Pak ya, kemudian ada yang dari yang punya anak buah, karyawan, kemudian ada yang dari guru, kalangan guru. Pasti kesibukan-kesibukan itu yang nantinya akan menjadi sebuah beban. Bagaimana supaya mengejar target perusahaan ya Pak ya. Setiap hari, setiap tahun harus ada target ya Pak, yang harus dikejar, betul? Kemudian juga ada target-target guru. Yang tadi yang guru siapa? Ibu ya? Ibu guru? Ya, silakan, saya mau sharing, minta sharingnya. Kalau guru targetnya apa ya Bu? Pada saat menjadikan anak-anak yang baik pastinya. Lalu kalau untuk target sekolahnya itu kita punya untuk bisa memberikan event-event terbaik buat anak-anak. Itu target-targetnya. Jadi Ibu Dery, tepuk tangan buat Ibu Dery. Karena target-target itu biasanya selalu dibebankan kepada guru, ya Pak, benar ya Pak? Kemudian bagaimana dengan halnya orang tua? Ada situasi di mana orang tua juga biasanya menuntut sesuatu pada anak, seperti halnya tadi, ya. Ada orang tua yang menuntut anaknya harus pintar, prestasinya harus bagus, nilainya harus perfect, gitu kan? Rapotnya biasanya yang dilihat. Biasanya Ibu kalau ketemu guru, terima rapot, apa yang ditanya Bu? Ranking berapa anak saya? Kemudian apa lagi? Nilainya di atas KKM tidak, gitu kan? Dan itu beban itu akan semakin rutinitas sehari-hari itu yang semakin membuat kita menjadi stres ya, dan sesuatu banget. Dan akhirnya kita berpikir, apakah hanya sebatas itu pekerjaan kita? Apakah hanya sebatas itu pekerjaan dan yang akan dicapai? Dan kita bisa Anda bayangkan, mau yang seperti apa sih anak-anak kita? Mau seperti apa sih karyawan-karyawan kita? Mau seperti apa sih murid-murid kita? Bisa Anda bayangkan. Coba di sini siapa yang ingin anak-anaknya menjadi berkarakter? Silakan angkat tangan. Wah, banyak sekali. Bagaimana kalau misalnya karyawannya berkarakter? Siapa yang angkat tangan? Silakan. Ya. Bagaimana kalau murid-muridnya berkarakter? Siapa yang angkat tangan? Silakan. Berarti orang-orang sini semua ingin anaknya berkarakter, murid-muridnya berkarakter, karyawan berkarakter. Tepuk tangan buat Anda semua. Sehingga ada sebuah keyakinan, Anda pasti akan berpikir dan Anda akan setuju. Kenapa sih rutinitas yang kita kerjakan? Ya, bagaimana kalau kita jadikan saja kendaraan ini sebagai untuk menciptakan orang-orang yang berkarakter? Setuju? Setuju. Kemudian ada pepatah, anak-anak yang berkarakter, karyawan yang berkarakter, dan orang tua yang punya anak-anak karakter itu biasanya menginginkan sesuatu yang lebih mulia. Betul? Kemuliaan itu akan kembali kepada kita. Orang yang bahagia, anak yang bahagia, kita pun akan menjadi bahagia. Ya, saya ingin bertanya di sini, apa sih perbedaan antara mengajar dan mendidik? Ya, sekarang saya minta sharingnya dari Ibu Guru. Tadi Ibu Guru di sini apa ya artinya mengajar, Bu? Perbedaan mengajar dan mendidik. Mengajar itu bagian dari mendidik. Jadi kalau pendidikan itu adalah dalam arti yang luas, pengajaran itu adalah bagian dari pendidikan. Seperti itu. Ika ya. Ibu-ibu sekalian, tadi dikatakan mengajar itu bagian dari mendidik. Mengajar itu apa lagi? Selain untuk biasanya untuk transfer ilmu dari yang tidak tahu menjadi tahu. Kemudian dari yang tidak bisa menjadi bisa. Kemudian kalau mendidik itu apa, Bu? Bisa membentuk karakter. Terima kasih, Ibu. Jadi antara mendidik dan mengajar ada persamaan dan perbedaannya. Menurut Dr. Nakib Al-Atas, beliau ahli pendidikan, mengatakan bahwa mendidik adalah how to motivate, how to learn, how to follow, and how to obey the rule, how to obey the norm.
Jadi mendidik itu adalah bagaimana bisa untuk memotivasi, kemudian bisa juga untuk mempelajari, kemudian bagaimana untuk mengikuti, ya. Kemudian mematuhi norma-norma yang berlaku. Jadi mendidik adalah sesuatu yang indah, mulia. Sehingga kita inginkan bahwa selain mengajar hanya untuk transfer of knowledge and skill aja, kita juga ingin menjadikan mendidik itu transfer of value. Transfer of value untuk menerapkan sebuah nilai-nilai. Dan apa sih yang ingin kita jadikan murid kita, anak kita, karyawan kita? Inginnya menjadi nilai yang karakter yang mulia, yaitu karakter insan kamil. Dan karakter insan kamil ada ciri-cirinya. Ciri yang pertama adalah ulul albab. Mungkin ini ada yang pernah dengar ulul albab? Pernah ya? Pernah dengar. Saya ingin mencuplik ayat Al-Quran, yaitu surat Ali Imran ayat 190-91 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ini artinya yaitu orang-orang yang selalu memikirkan kekuasaan Allah penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang. Kemudian mereka berkata, ya Allah, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau jadikan ini semua sia-sia, maka jauhkanlah kami dari api neraka. Dan itu berarti orang-orang yang mempunyai sifat ulul albab, dia akan selalu berpikir positif. Berpikir positif, semua yang kejadian yang dia alami adalah atas kehendak Allah. Kemudian apalagi orang yang mempunyai sifat ulul albab, biasanya orangnya adalah selalu positive thinking. Ketika ada musibah, ucapkan apa? Alhamdulillah. Ada alhamdulillah di sini. Ada innalillahi, ada alhamdulillah. Atau ya Allah, ada apa sih gitu ya? Yang mengucapkan alhamdulillah, uang saya hilang, kecopetan tadi. Kuasi diangkut, tapi alhamdulillah masih ada 1 miliar di bank. Alhamdulillah banget. Ada sesuatu yang memang ambil hikmahnya, apa sih kenapa saya begini? Pasti ada sesuatu. Itu orang ulul albab. Dan kita harapkan orang-orang nanti yang kita bina, yang kita tanggung jawab menjadi orang-orang seperti ini. Yang kedua, robani. Robani adalah orang yang mampu untuk mengambil ilmu, ya, kemudian berbagi. Orangnya senang belajar. Nah, di sini saya harapkan di sini menjadi orang-orang yang robani semua. Amin. 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 Karena senang belajar ya duduk di sini. Kemudian nanti berbagi lagi, share dengan yang lain. Yang selanjutnya cirinya adalah sidik. Apa itu sidik? Bukan Pak Sidik ya. Ada yang Pak Sidik namanya sini. Sidik adalah benar dan jujur. Orang yang benar dan jujur biasanya dia juga mampu benar dalam keadaan ramai dan juga mampu benar dalam keadaan sendiri. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi. Boleh saya mau membacakan puisi saya? Silakan. Terima kasih Ibu. Kejujuran versus kebohongan. Kemana akar yang menghujam dasar hati nurani? Tanah tempatnya berpijak, kehilangan humus yang menyuburkan. Sebagian terbawa air kali, mengendap di selokan-selokan. Sebelum ia berteriak, mana tempatku di hati? Daunmu dicabik sambaran petir korupsi. Kering menggugurkan satu
persatu. Hilangkan aku, hilang pula jiwamu, bagaikan mayat hidup yang menangis. Hidup segan, mati juga tak mampu. Gagap, gugup berhalusinasi, menyemai benih-benih jujur di kalbu. Topeng-topeng senyum menyambut pucuk daunku, mengalirkan air mata kebohongan. Nyatamu tak ada yang suka aku. Tangan-tangan kotormu menggenggam kebencian. Dosa-dosa pengkhianat menutup benihku, samar ditindih debu. Keluarku terantuk bukit cadas, menusuk jantungmu dengan beringas. Bibit-bibit jujur terlanjur tersemai, menyambut kebohongan negeri ini. Bibit-bibit jujur terlanjur tersemai, membuka topeng-topeng pengemban amanat negeri. Tetaplah tumbuh benih kejujuran dengan siraman kerinduan orang-orang yang menantikan. Berantas si topeng kemungkaran. Terima kasih. Dan itulah tadi puisi hasil karya sendiri, timbul dari suatu keinginan bagaimana sih supaya anak-anak negeri ini menjadi orang-orang yang jujur. Setuju Bapak Ibu? Mudah-mudahan Bapak Ibu yang di sini nanti akan menjadi orang-orang yang bisa menjadikan anak didiknya, orang-orang di bawah naungan tanggung jawabnya, menjadi orang-orang yang jujur. Amin. Tepuk tangan buat Anda semua. Ada langkah, ada ciri setelahnya, yaitu amanah. Apa itu amanah? Nah, dengar, amanah adalah dapat dipercaya. Ya. Kemudian yang dapat dipercaya itu apa? Ketika Anda diberi tanggung jawab, Anda bisa melakukannya dan juga melakukan dengan baik. Ketika Anda, kalau di sini ada pebisnis, dikasih invest sama orang, ya Pak ya. Ada yang puluhan juta sampai ratusan juta, kemudian Bapak melakukannya, menginvestkannya, memutarnya, akhirnya ada profit. Kalau untung bilang untung nggak Pak? Ya. Kalau rugi bilang rugi. Biasanya kalau rugi pasti kata Bapak. Rugi bilang pasti rugi. Kalau untung, untung. Harusnya juga bilang untung. Sehingga profit itu bisa di share sesuai dengan perjanjian di awal. Dan yang selanjutnya ada tablik, ya, ciri tablik, ciri insan kamil. Tablik dapat menyampaikan dengan baik, kekurangan, kelebihan disampaikan. Baligu ani walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Kemudian ada juga ciri selanjutnya, fatonah. Tadi yang di sini banyak yang dari kalangan ibu-ibu ya. Kalau ibu-ibu harus cerdas tidak? Harus cerdas. Ya. Maka dari itu ibu-ibu yang di sini adalah orang-orang yang cerdas. Amin. Amin. Cerdas di sini bukan cuma hanya IQ saja, tapi juga emosionalnya juga harus cerdas, spiritualnya juga harus cerdas. Dan di latihan saya, latihan pendidik insan kamil, akan dibahas semua dari ciri-ciri tadi dan bagaimana menerapkan kepada anak didik kita, anak-anak kita, dan karyawan-karyawan kita. Bapak Ibu sekalian, saya mau tanya, di sini ibu bapak berada di lantai berapa? Bapak yakin aman di sini? Lantai 8 ini? Insya Allah aman. Kenapa yang bisa bikin bapak aman? Ibu aman? Banyak temennya. Itu yang general banget ya. Artinya kalau ada sesuatu ya bareng rame-rame dan rasain. Mudah-mudahan tidak seperti itu ya. Di sini kenapa kita yakin ada di lantai 8? Karena fondasinya kuat. Sudah dirancang sedemikian rupa sehingga gedung ini mampu menopang sampai lantai 8 ya. Semakin dalam sebuah fondasi, semakin kuat ketika naik tingkat ya.
Jadi kita semakin yakin bahwa ada prinsip-prinsip yang harus kita lakukan, yang harus kita yakini sebagai seorang pendidik insan kamil. Yang pertama adalah ketauladanan. Ketauladanan sangat penting bagi seorang pendidik insan kamil. Kenapa? Semua orang butuh contoh. Ya kan Pak? Bapak butuh contoh, anak Bapak butuh contoh juga, karyawan Bapak juga. Nah, ketika itu apa yang dilakukan sama apa yang diucapkan kira-kira lebih besar mana pengaruhnya, Pak? Yang dilakukan, biasanya yang dilihat apanya dulu? Siapa yang bicara atau apa yang dibicarakan? Siapa yang bicara dulu? Lihat dulu orang ya, bener nggak sih? Gitu ya. Nyuruh seperti itu bener nggak sih dia sendiri melakukan, enggak sih? Ya, itu adalah hukum umum seperti itu. Dan yang kedua, prinsip semua orang berpotensi menjadi baik. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir ya Bu, kalau punya anak didik yang agak-agak bandel, ya Ibu ada punya siswa mungkin yang agak unik luar biasa, ada ya. Ibu bagaimana? Ada yang harus dikasih tahu berkali-kali. Tapi jangan khawatir, kita harus optimis bahwa semua orang berpotensi menjadi baik. Yang selanjutnya adalah keberhasilan sebuah pendidikan dilihat indikatornya dengan perubahan sikap. Perubahan sikap di sini dari kurang berciri jujur atau sidik, maka setelah dikasih stimulus, kita didik, dia akan menjadi jujur. Dan yang keempat adalah pentingnya sebuah perencanaan. Sebagai seorang guru itu ibarat seorang nakoda. Seorang nakoda punya perencanaan, mau dibawa kemana kapal ini, ya, mau berlayar kemana, itu dirancang. Dan itu penting bagi seorang pendidik. Dan pada waktu yang singkat ini, saya hanya menjelaskan tentang ketauladanan. Ketauladanan itu adalah sebuah prinsip yang dasar sekali untuk kita menjadi seorang pendidik. Dan ada sebuah penelitian dari Carl M. Wallenberg tahun 1981 bahwa mereka meneliti tentang hubungan antara tauladan guru kepada sistem nilai karakter siswa. Ternyata guru memegang peranan penting. Hasil penelitiannya mengatakan, 1, jadilah guru yang baik. Yang kedua, tolong mereka untuk mendapatkan sebuah pelajaran dari masalah-masalah yang mereka hadapi. Yang ketiga, bahwa tolong mereka, siapkan mereka untuk mendapatkan nilai-nilai dari sebuah prinsip yang baik dan dapat menerapkannya kehidupan mereka. Bapak Ibu sekalian, dalam waktu yang singkat ini saya ingin memberikan sedikit simulasi. Silakan Bapak Ibu untuk bisa mengikuti gerakan dan ucapan saya. Bisa? Ya. Diangkat tangannya semuanya, silakan. Dari tadi kan capek ya Bu ya, diam aja. Diangkat tangannya dan remas-remas. Remas-remas, hilangkan rasa pegal, saraf-sarafnya akan mengalir darah-darahnya. Kemudian ke depan Bu, diremas-remas lagi, ya. Kemudian digosok-gosok tangannya, gosok-gosok sampai anget dan terasa di situ aliran energi Anda. Kemudian tempelkan di dahi. Tuh, ada yang pindah dari bawah ke atas. Bisa mulai lagi. 1, tenang. Silakan ke atas lagi tangannya. Kemudian remas-remas, ya, ke depan, diremas-remas sampai terasa aliran darah dan digosok-gosok sampai terasa hangat, kemudian tempelkan di pipi. Ya, kedua, Ibu berarti sudah lulus semua, tepuk tangan buat semuanya. Yang kedua biasanya sudah berhati-hati, nih mau kemana tangannya? Mau udah siap-siap ya kan? Yang pertama, silakan Ibu yang di depan. Ibu siapa? Yulia ya. Kenapa Ibu kok tangannya suruh saya kasih di dahi? Kenapa di dagu? Karena saya fokus dengan apa yang saya lihat. Iya betul.
Ternyata seperti yang Anda ketahui, ternyata apa yang dilihat lebih mudah diikuti daripada apa yang didengar, diucapkan. Ya, mudah-mudahan di sini semuanya menjadi orang-orang yang tauladan bagi anak didik saya. Amin. Yang selanjutnya ada sebuah langkah-langkah yang harus kita ikuti sebagai seorang pendidik insan kamil. Yang pertama adalah visi misi. Tetapkan visi misi Anda, tetapkan tujuan Anda, mau dibawa kemana hubungan kita. Itu lagu. Mau dibawa kemana anak didik kita, mau dibawa kemana karyawan kita, mau dibawa kemana anak-anak kita, ya. Dengan visi yang jelas, ibu akan lebih mudah, bapak akan lebih mudah, ya, untuk membawa karyawannya lebih baik lagi dalam hal karakter. Yang selanjutnya adalah identifikasi karakter. Bapak ibu ketika ketemu dengan orang baru, kira-kira bapak udah tahu, sudah bisa menilai belum pak bapak orangnya? Belum. Bapak ketemu saya, bapak udah bisa menilai saya bagaimana? Belum. Ada salah satu langkah, ya, dalam pendidikan insan kamil adalah identifikasi karakter. Dalam training saya akan membagikan media. Ada 2 media yang digunakan dalam training, yaitu indeks karakter dasar manusia dan indeks karakter insan kamil. Silakan dilihat dulu. Dengan indeks ini Anda akan tahu mengetahui bagaimana sih, ya, orang yang kita hadapi, bagaimana karakter dasarnya, dan bagaimana karakter insan kamil yang nanti akan kita stimulus istilahnya. Yang selanjutnya yaitu analisa. Setelah dapat, oh orang ini adalah karakter dasarnya koleris, orang ini karakter dasarnya sanguin, yang ini melankolis, yang itu flegmatis. Setelah kita tahu orang itu karakter dasarnya apa, baru kita tahu, oh ternyata ini yang kurang, ya. Harus yang dilakukan tambahan karakternya apa. Semua karakter dasar manusia itu baik ya Bu ya, ya Pak. Cuma ada kekurangan, itu yang harus kita perbaiki. Dan disinilah, ya, di training inilah kita akan melihat bagaimana cara memperbaiki kekurangan itu. Kemudian ada langkah selanjutnya adalah masukkan, ya, stimulus-stimulus karakter insan kamil. Dan langkah terakhir adalah evaluasi sejauh mana yang sudah kita lakukan berpengaruh terhadap perubahan sikap anak didik kita. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk melihat tayangan berikut ini. Silahkan menyimak dengan baik.
Bagaimana Bapak Ibu, apa yang ada di pikiran Anda ketika melihat tayangan tadi? Ada perasaan apa yang Anda pikirkan, Anda rasakan ketika melihat tayangan tadi? Silakan berbagi, Ibu. Kebaikan sedikit, kebaikan sekecil apapun tidak akan pernah hilang. Terima kasih Ibu. Bahwa ada rasa haru, ya Bu. Ternyata apa yang kita berikan, kita lakukan kepada orang lain, itu bernilai sangat luar biasa. Sebelum Anda menonton film ini, mungkin Anda menganggap remeh hal-hal kecil yang Anda lakukan. Tapi setelah Anda melihat tayangan tadi, Anda akan menyadari betapa besarnya sesuatu yang kita lakukan pada orang lain. Walaupun itu bagi kita remeh, ternyata itu bernilai luar biasa bagi orang lain. Dan sesungguhnya ketika kebaikan ini kita bagikan, itu ada kebahagiaan yang mengalir. Dan kebahagiaan itu otomatis kembali kepada kita. Dan sesungguhnya kesuksesan itu bukan hanya diukur dari berapa banyaknya harta yang kita terima, berapa tingginya jabatan yang kita raih, tapi juga berapa banyak orang-orang yang mendengar kata-kata kita, dan juga berapa banyak orang-orang yang mencintai kita. Ibu bapak sekalian, teman-teman yang bahagia, pada kesempatan ini ada review sejenak, yaitu untuk menjadi seorang pendidik insan kamil. Yang pertama apa Ibu Bapak? Ketauladanan. Ketauladanan adalah penting bagi seorang pendidik insan kamil. Dan yang kedua, semua orang berpotensi menjadi baik. Indikator keberhasilan suatu pendidikan adalah perubahan sikap. Dan yang keempat, pentingnya sebuah perencanaan bagi pembangunan karakter. Ibu bapak sekalian, pada waktu yang singkat ini saya ingin mengajak kepada bapak ibu, marilah kita jadikan diri kita sebagai pendidik bagi orang-orang di bawah naungan kita, bagi anak-anak kita, murid-murid kita, karyawan-karyawan kita, ya, yang nantinya mereka akan menjadi generasi yang berkarakter insan kamil. Saya ambil quote dari Bapak Anies Baswedan. Pendidikan itu adalah tanggung jawab orang-orang terdidik. Dan bila ada anak yang tidak terdidik di negeri ini, itu adalah dosa orang-orang terdidik saat ini. Dan semua anak Nusantara berpotensi sama. Hanya keadaan mereka yang menjadikan mereka berbeda. Saya Yeti Sulfiati, Teacher Inspirator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.